Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiraman Utami dengan NIM 220146. Di sini saya sebagai moderator pada kelompok 5. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tentu saja saya ditemani oleh beberapa rekan saya, Damelia Rahma dengan NIM 22011106, Dea Mulia Putri dengan NIM 22011107, Era Manisa Putri dengan NIM 22011109, Robi Febrian dengan NIM 22011134, Triana Putri Naibaho dengan NIM 22011141, Yolanda dengan NIM 22011145, dan saya sendiri Zulfiraman Utami dengan NIM 22011146. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang tahapan-tahapan pengembangan dan penilaian obat baru. Pada topik kali ini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama tentang drugs discovery, lalu akan ada sejarah penemuan obat, lalu uji praklinik, dan jenis-jenis uji praklinik. Selanjutnya adalah drug discovery. Drug discovery atau istilah lain adalah penemuan obat. Definisinya itu adalah proses untuk menemukan kandidat obat baru. Obat baru definisinya adalah obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, seperti lapisan pengisi, pelarut, pembantu, ataupun komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Pengembangan dan penemuan obat baru diperlukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan, baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya adalah proses penemuan obat baru. Untuk proses pertama yaitu penentuan target atau sasaran tempat kerja obat. Pada proses ini kita tekniknya untuk mengidentifikasi molekul atau protein tertentu yang berperan dalam penyakit sebagai target potensial. Untuk yang kedua yaitu screening senyawa obat. Pada teknik ini yaitu teknik pencarian senyawa kimia yang memiliki potensi sebagai obat melalui berbagai metode, misalnya uji laboratorium untuk melihat aktivitas biologisnya. Yang ketiga adalah optimasi senyawa secara komputasi. Pada teknik ini yaitu kita memanfaatkan metode komputasi untuk merancang dan mengoptimalkan struktur molekuler obat agar memenuhi kriteria keamanan dan efikasi. Yang keempat adalah formulasi senyawa obat. Pada proses ini yaitu proses pengembangan formulasi yang cocok untuk penggunaan obat seperti tablet, kapsul, dan cairan. Untuk memastikan pada teknik ini untuk memastikan penyerapan dan distribusi yang tepat dalam tubuh. Yang kelima adalah pengujian praklinis in vitro dan in vivo. Uji praklinis ini melibatkan teknik penelitian lebih lanjut terhadap senyawa obat, baik di dalam laboratorium atau in vitro maupun pada hewan percobaan in vivo, untuk mengevaluasi efikasi dan potensi efek samping. Yang keenam adalah uji praklinis untuk melihat respon terhadap tubuh manusia. Pada uji klinis ini, kita melibatkan pengujian pada manusia untuk menilai keamanan, dosis yang efektif, dan respon obat secara menyeluruh sebelum mendapatkan persetujuan pemasaran. Maka 6 tahap tadi itu merupakan proses yang sangat diperlukan kerjasamanya antara penelitian dasar, pengembangan teknologi ini, dan uji klinis ini untuk memastikan keberhasilan obat sebagai obat yang aman dan efektif. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Era Manisa Putri dengan NIM 22011109. Di sini saya akan menjelaskan sejarah penemuan obat. Nah, sejarah penemuan obat sebenarnya dimulai dari hal yang tidak disengaja. Ketika Alexander Fleming sedang melakukan penelitian terhadap bakteri Staphylococcus. Ketika penelitiannya telah selesai, ia meninggalkan laboratorium dan lupa untuk membersihkan cawan Petri yang berisi bakteri tersebut. Sehingga saat dia kembali untuk melanjutkan penelitian, Fleming melihat cawan Petri yang berisi bakteri
telah terkontaminasi oleh jamur yang menyebabkan perkembangan jamur tersebut menjadi terhambat. Nah, jamur itu adalah Penicillium chasicogenium, di mana penelitian pun terus dilanjutkan untuk mengetahui senyawa apa sih yang terkandung pada jamur Penicillium ini, sehingga lahirlah antibiotik pertama yang diberi nama penicillin. Saya Dia Mulia Putri dengan NIM 2201107. Di sini saya akan menjelaskan proses penemuan obat baru. Nah, tahapan yang dilakukan dalam penemuan obat baru atau dalam pengembangan obat, yang pertama itu adalah penyeleksian kerja target obat, dilanjutkan dengan penentuan senyawa, di mana senyawa tersebut akan diprediksi kerjanya berdasarkan struktur kimianya atau yang disebut dengan in silico. Lalu dilanjutkan dengan uji praklinis, yaitu in vivo dan in vitro, dan uji klinis, di mana pengujian ini bertujuan untuk melihat respon obat terhadap tubuh manusia. Nah, jika tahapan pengujian telah dilalui, maka tahapan registrasi merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan izin edar dari pihak berwenang demi mendapatkan pernyataan keamanan obat tersebut. Baik, selanjutnya ada penentuan target atau sasaran tempat kerja obat. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, maupun biofarmasetik. Suatu target obat dikatakan baik apabila target tersebut dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target tersebut, sehingga dapat dikatakan obat yang bekerja secara efektif. Selanjutnya yaitu screening senyawa obat. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Penentuan senyawa ini dapat dilakukan dengan melakukan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama untuk obat baru. Selanjutnya yaitu optimasi senyawa secara komputasi. Dilakukan pendekatan senyawa secara komputasi in silico. Salah satunya yaitu penambatan molekul secara kimiawi. Pendekatan secara kimiawi komputasi dapat digunakan untuk memprediksi senyawa struktur, interaksi yang terjadi antara struktur dan molekul target atau antara sesama molekul obat. Baik, selanjutnya formulasi senyawa obat. Formulasi senyawa obat. Setelah mendapatkan senyawa obat yang sesuai, dibuat rancangan formula agar obat dapat dihantarkan dengan baik pada target obat. Sediaan tablet merupakan sediaan yang paling populer karena mudah dalam penanganannya dan cenderung lebih ekonomis. Selanjutnya pengertian uji praklinik. Uji praklinik atau disebut juga studi pengembangan atau uji non-klinik atau uji farmakologi adalah tahap penelitian yang terjadi sebelum uji klinik atau pengujian pada manusia. Uji praklinik memiliki satu tujuan utama, yaitu mengevaluasi keamanan suatu produk yang baru. Produk yang umum untuk menjalani uji praklinik adalah obat-obatan, peralatan media, kosmetik, dan solusi terapi gen. Informasi yang diperoleh dari penafsiran data dalam uji praklinik selanjutnya. Informasi yang diperoleh dari penafsiran data dalam uji praklinik sangat bermanfaat untuk mendeteksi serta mencegah produk berbahaya dan beracun agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mempercepat penemuan obat dan meringkas proses pengembangan obat. Pengujian pada manusia hanya disetujui jika produk obat tidak memiliki efek berbahaya pada hewan coba atau pada uji praklinik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji praklinik. Yang pertama ada uji aktivitas obat. Uji aktivitas adalah suatu uji untuk menentukan kebenaran khasiat suatu bahan uji yang dibuktikan secara ilmiah pada hewan coba atau bahan biologi tertentu dengan metodologi dan parameter yang akan diuji ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan bahan uji yang akan dipakai di klinik. Seperti halnya uji toksisitas pada uji aktivitas, dikenal uji aktivitas in vitro dan uji aktivitas in vivo. Uji aktivitas in vitro, uji ini adalah suatu uji untuk menentukan
tingkat ketoksikan suatu bahan yang diuji menggunakan media biakan bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Pada umumnya, uji toksisitas in vitro hanya untuk obat terbatas saja, seperti contoh uji obat anti-infeksi atau antibiotik, menggunakan kultur media bakteri penyebab penyakit. Obat antivirus menggunakan kultur jaringan untuk perkembangbiakan virus tertentu. Obat anti kanker menggunakan kultur jaringan sel kanker atau sel normal fibrobalas dan anti helmintik. Obat cacing menggunakan kultur media cacing. Kemudian ada uji aktivitas in vivo. Uji aktivitas in vivo adalah suatu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi fisiologis maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital dalam kurun waktu tertentu. Uji aktivitas in vivo ini meliputi uji aktivitas khusus. Yang pertama ada uji toksisitas umum, yang kedua ada uji toksisitas akut, di mana uji toksisitas akut ini dilakukan dengan melakukan satu kali pemberian zat uji pada masing-masing hewan percobaan. Yang ketiga ada uji toksisitas subkronik. Uji ini biasanya berlangsung dalam 60-90 hari. Tiap hewan uji diberikan satu dosis secara berulang atau berkelanjutan melalui makanan atau air. Yang selanjutnya yaitu uji toksisitas kronik. Biasanya dilakukan selama 2-5 tahun, tergantung jenis spesies yang akan digunakan. Kemudian ada uji toksisitas khusus, di mana uji toksisitas khusus ini terbagi menjadi 3, yaitu uji teratogenik. Uji teratogenik ini dilaksanakan dimulai dari tahap implantasi sampai tahapan organogenesis sempurna. Kemudian ada uji karsinogenik. Uji karsinogenik ini dilaksanakan dalam jangka lama, yakni pada tikus dalam waktu 24 bulan, sedangkan pada mencit yaitu pada 18 bulan. Kemudian ada uji mutagenik. Uji mutagenik ini meliputi mutasi gen dan mutasi kromosomal. Mutasi gen adalah perubahan pada sekuen nukleotida pada satu atau beberapa segmen yang dikode gen dalam bentuk substitusi basa purin atau pirimidin, atau penghilangan pergeseran basa tertentu yang berakibat perubahan pada sekuen DNA. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.